Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukuruhu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu serta kajian sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari terbaik sepanjang menurut mazhab Syafi'i. Hari terbaik itu adalah hari Arafah, kemudian hari Jumat, kemudian Idul Adha, kemudian Idul Fitr. Hari ini Ibu, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu. Allah Ta'ala memberikan kita musim kebaikan, yaitu diantaranya dengan memberi nikmat bisa mendapatkan, Nabi SAW mengatakan, "Ma min yawmin aktsaru min ayyutiqallahu", di mana hari di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka kecuali di hari Arafah. Allahu Akbar. Kemudian juga Nabi mengatakan, "Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah", sebaik-baik doa berdoa di hari Arafah. Makna sebaik-baik doa, maknanya doa yang paling mungkin, paling bagus dan paling dominan untuk dikabulkan di hari Arafah. Kemudian juga hari Arafah, ibu-ibu, hari disempurnakannya agama kita ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Ayat ini turun di hari Arafah, hari di mana Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya, yaitu dengan agama yang sempurna ini. Dan hari ini ibu-ibu, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Al-Kabair. Dan kita sudah masuk ke Al-Kabiratus Tsaminata Asyarata, yang ke-18, yaitu apa? Qadhful muhsanat. Qadh itu artinya menuduh tanpa bukti, ya, melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa ada bukti. Itu namanya al-qadh. Al-muhsanat, siapa itu al-muhsanat, ibu-ibu? Perempuan yang ada dua pengertiannya. Maknanya adalah perempuan yang muhsan itu artinya sudah menikah, ya, dan juga makna muhsan adalah perempuan yang menjaga kehormatannya, ya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan, "Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum", diharapkan kalian menikahi ibumu, anakmu, wa akhwatukum, saudari perempuan, dan seterusnya. Dan di antara ayat selanjutnya Allah katakan, "Wal muhsanatu minan nisa'i", dan juga dilarang menikahi wanita yang sudah bersuami. Ya. Kenapa mereka disebut muhsinat? Karena mereka terjaga kehormatannya, karena sudah punya suami. Itu, tapi tidak harus punya suami. Al-muhsan itu juga bisa maknanya wanita yang menjaga dirinya dari maksiat, menjaga kesuciannya, gitu ya. Atau biasa juga disebut dengan al-afifat, ya, yang menjaga kesucian. Dan ini gelar kepada ibunda Khadijah radhiyallahu taala. Khadijah itu digelar dengan al-afifah, wanita yang menjaga kehormatannya. Nah itu ibu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini di salah satu dosa ini menunjukkan ibu-ibu bahwasanya seorang muslimah memiliki kehormatan yang sangat agung. Sampai-sampai kalau ada orang yang secara sembrono
melontarkan tuduhan bahwasanya dia wanita yang tidak baik-baik alias dia suka berzina, kalau dia tidak bisa mendatangkan buktinya maka dia dicambuk 80 kali. Ya. Tidak boleh sebarang, dan ini termasuk al-kabair ibu-ibu. Ini menunjukkan ibu dia Islam menjaga kehormatan seorang muslimah, seorang wanita. Sampai orang yang berani sembrono melontarkan tuduhan yang itu tidak berdasar, maka dicambuk ibu cowoknya. Karena dalam Islam kehormatan wanita itu sangat dimuliakan. Ya. Sangat dimuliakan ibu-ibu sekalian. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah kehormatanmu. Ya, kenapa? Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan orang yang menuduh wanita yang baik-baik ya, maka ini termasuk dosa besar. Wanita yang saking mulianya ibu-ibu. Baik ibu-ibu, kemudian di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menunjukkan beberapa dalil tentang dosa besar ini. Ya, yang pertama dalam surah Nur ayat 23 Allah taala berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim." Allah taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menuduh, yarmi itu melemparkan ya. Biasanya kalau orang melempar biasanya sembunyi tangan. Maka Allah taala menggunakan kata melempar. Ya, melempar biasanya tidak diketahui itu. Nah, melemparkan ya tuduhan kepada al-muhsanat tadi sudah disebutkan, al-ghafilat. Nah, ini yang menarik ibu-ibu. Kenapa Allah taala menyebutkan wanita baik dengan al-ghafilat? Ibu-ibu tahu enggak artinya ghafil secara bahasa? Ulaika humul ghafilun. Penduduk neraka itu disifati dengan ghafilun. Apa itu ghafilun? Bu, ibu masih hidup. Apa ibu ghafil? Lalai. Tapi yang menarik, coba lihat, Allah Ta'ala mengatakan barang siapa yang menuduh al-muhsanat, wanita yang menjaga kehormatannya, al-ghafilat, kalau secara bahasa artinya yang lalai ya, al-mu'minat, yang beriman. Nah, al-ghafilat walaupun secara bahasa artinya lalai, tetapi maknanya adalah mereka lalai melalai dari perbuatan dosa. Masya Allah ibu ya, lihat indahnya bahasa. Ya, al-ghafilat menunjukkan justru kebersihan dan kesuciannya. Ya, mereka sibuk dengan kebaikan, lupa melakukan dosa. Lalai dari dosa maksudnya. Mereka tidak memikirkan perbuatan zina, tidak terlintas dalam hati mereka, jauh dari kebiasaan buruk itu. Seolah-olah mengatakan karena kesucian hati mereka, maka mereka lalai dari perbuatan-perbuatan keji yang tidak pantas mereka lakukan. Ya, jadi ini pujian. Sebetulnya ini pujian, Bu. Ini lalai dari hal-hal yang bisa menurunkan derajat kehormatannya. Ya memang berbeda ibu, berbeda dengan, dan memang buktinya ibu, perempuan yang rusak biasanya dikenal dengan kesibukannya, dengan kerusakannya. Sibuk mikirin besok kita godain laki-laki mana nih. Sibuk mikirin bagaimana melampiaskan kekejian, perbuatan kejian ini. Nah, maka ini pujian al-ghafilat, walaupun di sini artinya secara bahasa artinya lalai, tetapi maknanya adalah al-ghafilat adalah wanita yang baik, ya, al-muhsanat. Ya, maksudnya jauh dari perbuatan buruk. Itu artinya. Ya. Dan ibu-ibu, jadi juga pelajaran kata kalimat Allah Taala menunjukkan ghafilah, ya, menunjukkan bahwasanya fitnah sering menimpa orang baik, ya enggak Bu? Orang yang paling bersih terkadang justru paling mudah difitnah, jadi bahan gosip, diserang kehormatannya. Nanti di akhir ibu saya akan sedikit menceritakan kisah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kisah hadisatul ifk. Ibu ya, kita lihat nanti bahas sedikit karena ini kisah ini sangat luar biasa.
Ya, apalagi ada ini kembali di negeri ini, di Indonesia ini ada orang-orang yang sengaja dan secara keji menuduh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala melakukan perbuatan yang tidak pantas. Ya. Dan apalagi maknanya al-ghafilat ini, Bu? Bahasanya isyarat bahwasanya mereka itu tidak punya pengalaman dalam melaksanakan keburukan. Ya, para ulama menjelaskan al-ghafilat yaitu wanita yang tidak mengenal jalan-jalan keburukan, nggak artinya pergaulannya terbatas, bukan pergaulan yang mengenal semua jalan-jalan, mengenal orang ini, mengenal ini. Kan ada wanita begitu, terbiasa tahu jalan-jalan keburukan. Ya. Ya, karena itu biasanya Bapak Ibu wanita begini rentan untuk difitnah. Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha, ibu tahu gak ketika difitnah, ketika dipanggil Barirah radhiyallahu, kata Nabi, Barirah, bagaimana Aisyah? Ya Rasulullah, dia lugu. Dia perempuan lugu. Kadang-kadang kalau masak tertidur, ada kambing yang makan masakannya dia nggak tahu. Saking lugunya. Dia bukan perempuan yang suka kesana kemari bergaul ini bergaul itu, tahu jalan-jalan keburukan. Apa istilahnya? Perempuan kesana kemari itu singkatannya apa? PKK. Bukan ya lain. Itu beda, itu terjemahan yang lain. Beda. Nah ini ghafilah itu memang isyarat bahwasanya wanita ini ibu ya tidak mengenal jalan, lugu, tidak curiga, tidak menyangka adanya fitnah dan hidup dalam kesucian. Ya. Nah, jadi ibu lihat indahnya redaksi Al-Quran ya. Coba lihat tuh, al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat. Al-muhsanat menjaga kehormatannya. Al-ghafilat polos dari keburukan. Ya, al-mu'minat wanita beriman. Ya, semakin banyak sifat mulia disebutkan, semakin tampak besarnya dosa penuduh. Bukan hanya satu sifat yang dia tuduh. Kata Allah SWT, siapa yang menuduh? Pertama, al-muhsanat, wanita yang menjaga kehormatannya. Yang kedua, al-ghafilat, ya, yang jauh dari keburukan. Al-mu'minat, beriman. Tiga sifat ini kemudian dituduh, berat ini. Ya. Nah. Ibu ini indahnya bahasa, dan saya baru tahu juga ibu ada ahli bahasa Al-Quran itu mencoba membedakan kenapa Al-Quran menggunakan istri itu dengan dua bahasa. Ada zaujah dan ada imra'ah. Ya kan Bu? Iya. Coba ibu sebutkan yang ada imra'ah kapan? Siapa? Imra'ah al-Aziz, Imra'atul Aziz yang menggoda Nabi Yusuf. Siapa namanya? Imra'atul Aziz. Imra'ah itu maksudnya istrinya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama istri semua. Padahal secara arti beda katanya. Ini indahnya bahasa Arab itu. Ya. Nah, kenapa? Jadi kalau imra'ah itu beda dengan kalau zaujah digunakan dalam konotasi yang positif. Zaujah itu artinya pasangan yang saling mendukung dalam kebaikan. Contohnya siapa Bu? Sebutkan zaujah. Nabi Adam, waskuskun anta wa zaujuka. Ya, sekarang lagi ngetren panggilan kepada suami. Siapa? Zauji. Pernah dengar Bu? Nah, ya. Kalau laki-laki apa Bu? Hubbi apa? Ya, ya. Kalau bebek itu apa Bu? Saya nggak tahu. Ya, Ibu. Nah, kalau zaujah, makanya biasanya pasangan yang saling mendukung dalam kebaikan, Nabi Adam dan Hawa. Nah, coba lihat, Imra'atul Aziz. Kalau imra'ah adalah seorang wanita, tetapi dia istri, tapi dia hanya sekadar pasangan biologis. Nah, coba lihat Bu, Imra'atul Aziz. Kenapa Ibu disebut Imra'atul Aziz? Karena dia mengkhianati suaminya. Dia udah punya suami, tapi dia mencintai Yusuf. Bahkan menggoda Yusuf, Ibu. Nah, maka Allah katakan imra'ah, dia istri Aziz itu menteri, istri menteri gitu ya. Tapi Allah katakan imra'ah, tidak pantas bukan zaujah. Siapa lagi Ibu?
istri Lut, istri Nuh, ya kan? Imra'atu Nuhin, imra'atu Lutin. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atu Nuhin wa imra'atu Lutin. Kanata tahta abdaini salihin, dalam surat Tahrim itu Allah katakan, Allah beri perumpamaan bagi orang kafir, istrinya Nuh, istrinya Lut. Istri Nabi, tapi disebut imra'ah. Kenapa? Ia mengkhianati suaminya. Bukan mengkhianati selingkuh ya, mengkhianati imannya suaminya. Karena tidak ada istri Nabi berzina, tidak ada. Waliyadzubillah. Mungkin kafir tapi bukan berzina. Ya, makanya tuduhan orang Syiah kepada Aisyah ini tuduhan yang sangat kecil, sangat kecil. Ya, ya, ya. Imra'ah ya, makanya kalau imra'ah dia apalagi Bu yang Abu Lahab, tabbat yada wa imra'atuhu hammalah, dan istrinya ya, dia tidak disebutkan zauja. Kenapa? Dua-duanya berkolaborasi, bekerja sama dalam menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menggunakan kata imra'ah. Itu bahasa Al-Quran sangat indah sekali. Baik ibu-ibu. Ya ini ya, jadi Allah Ta'ala ini surah Nur ayat 23. Nah di sini ibu, di mana dosanya ibu, dosa besarnya? Allah katakan lu'inu, mereka dilaknat. Ya, apa artinya laknat bu? Bu, mendoakan keburukan. Itu tidak boleh. Ya. Dilaknat oleh Allah, jauh dari keburukan, jauh dari kebaikan maksud saya. Dilaknat itu maksudnya didoakan agar jauh dari kebaikan. Ya. Dan para ulama juga mengatakan hukum ini juga berlaku kepada laki-laki mukmin yang juga menjaga kehormatannya. Baik, Imam Al-Zahabi berikutnya menyebutkan dalil-dalil di surah Nur ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدًا. Surah Nur ayat 4. Orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali derah. Nah, ibu, sampai disebutkan ibu-ibu hukumnya secara jelas ya. Jadi orang ini harus mendatangkan 4 orang saksi. Nah, dan saksi itu apa sih bu? Yang menyaksikan terjadinya perbuatan zina ibu. Nah, ini berat bu. Makanya jarang, kalau nggak salah tidak pernah terjadi orang wanita dirajam, ya, atau ya ditegakkan zina karena adanya saksi. Agak berat tuh zaman dulu. Di zaman Nabi ada wanita datang minta dirajam, tapi dia ngaku ibu, ada saksi. Ghamidiyah, wanita dari Ghamidiyah. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Kata Nabi, pulang dulu. Sampai hamil tuh, datang lagi, ya sudah rawat anakmu dulu, susui. Gitu. Ya. Karena untuk membuktikan orang berzina itu berat bu. Tidak, kalau cuma 1 saksi tidak boleh, 2 saksi tidak boleh, 3 saksi, 4 saksi. Dan yang namanya saksi bu, mohon maaf ya, mohon maaf, harus melihat betul-betul timba itu masuk sumur. Ya. Kalau timbanya nggak masuk sumur, hanya peluk-pelukan aja, tidak boleh. Misalnya ada 3-4 saksi, yang 3 mengatakan saya lihat Pak Hakim timbanya masuk sumur. Ya. Tapi yang 1 mengatakan tidak Pak Hakim, saya cuma lihat, saya tidak lihat, saya hanya lihat peluk-pelukan. Gagal, batal, nggak boleh. 4-empatnya harus bersaksi bahwasanya betul-betul melihat terjadi perzinahan, bukan cuma peluk-pelukan. Karena peluk-pelukan beda hukumnya dengan berzina. Ya Pak ya Bu, kalau cuma peluk-pelukan beda, dosa-dosa tapi tidak sampai dirajam. Nah, ini berat ini. Kenapa sampai seberat ini bu saksinya bu? Kira-kira apa maksudnya? Agar orang tidak sembarang menuduh, karena kehormatan wanita muslimah itu dijaga dalam agama syariat kita boleh ini.
Ya, banyak wanita yang justru menjumuskan, menurunkan kehormatannya sendiri. Syariat sudah menjaga, Bu. Dalam Islam, ibu wanita itu, masya Allah, ibu, dimuliakan. Dulu sebelum Islam datang, bu, wanita itu menjadi termasuk barang waris, Bu. Jadi kalau suami meninggal, bu, wanita ini tidak bisa bebas menentukan dirinya. Dia jadi diwarisi. Siapa yang mewarisi? Adik iparnya atau kakak iparnya. Dia punya hak, gak boleh menikah sesuai dengan izin dia. Ngeri gak, Bu? Ya, apalagi hak waris. Justru dia jadi barang warisan. La tarithun nisaa karha, kata Allah, jangan kau warisi wanita dengan paksa. Nah, setelah Islam datang, Bu, masya Allah, dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap tidak punya arti. Setelah Islam datang, Bu, aduh, siapa yang dikatakan dua wanita yang punya anak, dua wanita masuk surga kalau dia berbuat baik kepada tiga wanita anak perempuan yang dia. Tadinya anak perempuan itu dibenci oleh mereka, setelah Islam datang menjadi mereka sangat cinta kepada anak perempuan. Ya. Ya, ini lihat ibu-ibu, sampai wanita yang dituduh itu harus 4, Bu. Coba kalau cuma 1, banyak orang, Bu. 4 kan? Tidak boleh sembarangan. Ya. Nah, makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan hukmu syahadatin arba'ati an takuna ala mu'ayanatin yarawna dhalika kal mirwadi bil mukhhalati bil makhulati. Ya, beliau mengatakan hukum 4 saksi ini menyaksikan hal tersebut dengan mata kepala. Ya, seperti melihat tinta celak berada di dalam wadahnya. Tinta celak maksudnya apa ya? Terjadi ya begitu, bertemu 2 alat hitam itu. Bertemunya 2 alat hitam. Nah, kalau tidak bertemu 2 alat hitam tidak boleh. Ya. Baik. Kemudian intinya ibu-ibu, ya, intinya bapak ibu, seorang tidak boleh menuduh orang lain berbuat zina tanpa ada bukti dan tanpa ada saksi. Kemudian Imam Az-Zahabi melanjutkan, wa qala ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan. Fadzakara minha qadful muhsanati al-ghafilatil mu'minati. Nabi menyebutkan salah satunya adalah menuduh wanita baik-baik berzina. Nah, di sini ibu-ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'ul mubiqat, 7 dosa. Apa artinya membinasakan? Membinasakan maksudnya diancam dengan siksa sampai dia binasa. Artinya kalau dia tidak bertobat terancam masuk neraka, makanya masuk binasa. Itu masuk binasa ya. Ya. Nah, di antaranya adalah menuduh wanita baik-baik berzina. Kemudian di antara dalilnya juga Imam Az-Zahabi berkata, wa qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguannya, baik lisannya maupun tangannya. Ya, kalau dalam pengertian menuduh ini berarti apa, Bu? Lisan. Ya, menyebut wanita lain, mohon maaf ya, Bu, mohon maaf sekali. Menyebut dengan misalnya mohon izin, kamu pelacur, juga tidak boleh. Atau sebutan-sebutan yang tidak baik, Ibu, yang menunjukkan wanita ini suka menjajakan kehormatan dirinya kepada sebanyak laki-laki. Apa istilahnya kalau jadi saya? Banyak lah ya saya nggak usah sebut, tapi itu istilahnya bayangnya tak boleh. Ya. Ya, karena tidak semua orang yang, mohon maaf ya, walaupun membuka aurat, ya, tetapi tidak mesti otomatis bahwasanya dia adalah seorang pezina. Ya, perbuatan menutup, membuka aurat betul ibu salah. Ya, sekarang banyak wanita ibu tidak punya kehormatan, berterlalu muda, cipika-cipiki dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Terlalu muda berpelukan ya dengan yang bukan mahramnya.
mau tidak mau ibu tidak lakukan lagi ini karena budaya yang datang kepada kita ini kan budaya bukan budaya Islam, ya nggak? Ketemu cipika-cipiki itu kan bukan budaya kita, ini budaya orang kafir, budaya orang barat itu. Bahkan kadang-kadang ibu diantara bentuk menghormati tamu adalah istri disuruh dansa sama tamu. Yang tidak hormat kepada tamu, kalau diminta berdansa dia nggak mau berdansa. Ini bahayanya Bu kalau kita tidak bisa memfilter budaya. Kemudian juga ibu ya ini Bu, joget-joget kadang-kadang ibu-ibu masya Allah waliyahillah, kadang-kadang wanita sekarang tidak malu live di TikTok, joget-joget keluarin lidahnya dan pakai jilbab ibu. Nah ini gimana ini? Ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Nabi SAW mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarru minar rijal ala rijali minan nisa. Kata Nabi SAW tidak pernah, ya, tidaklah aku meninggalkan ibu-ibu fitnah yang paling besar bagi laki-laki kecuali ibu-ibu fitnah wanita. Masya Allah ini. Nabi SAW katakan fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Makanya ada ahli tafsir Muhammad Ibn Abbas ketika menafsirkan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah. Kata ahli tafsir di antara bentuk kelemahannya lemah menghadapi godaan wanita. Ya. Lemah menghadapi godaan wanita. Ya. Nah, maka ibu-ibu di sini ada Syekh Imam Az-Zahabi mengatakan di antara dalil bahwasanya karena itu mengganggu ibu kehormatan perempuan itu. Nabi SAW mengatakan inna amwalakum, sesungguhnya hartamu, ya, darahmu, dima'akum wa a'radakum haramun kahurmati yaumin hadza. Ibu Nabi SAW menyebut itu di mana? Menyebut kalimat ini di waktu di Arafah, di waktu haji. Nabi SAW mengatakan ada 3, sesungguhnya darahmu, kehormatanmu, hartamu terhormat sebagaimana terhormatnya hari ini, tempat ini. Nah, maka ibu-ibu tidak boleh mengotori kehormatan atau mencemarkan kehormatan seorang muslim, apalagi muslimah yang dikenal adalah wanita yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan yang bisa mencemari kehormatannya. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya Imam Az-Zahabi juga menyebutkan dalil dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Ya, Nabi SAW mengatakan sakilat ka ummuka, celaka engkau wahai Mu'adz. Wa hal yakubun nasu ala manakhirihim yawmal qiyamah illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah yang tersungkur tidak lain disebabkan oleh hasil panen dari lisan-lisan mereka. Nah ibu-ibu, apalagi sekarang zaman medsos Bu ya, semua yang viral perselingkuhan ini. Nah kadang-kadang banyak yang komen tuh, dasar wanita ini dasar nggak boleh, ya tidak boleh kita melontarkan tuduhan karena ini menanggut kehormatan seorang ibu. Darah, harta dan juga kehormatan. Darah tidak boleh tumpahkan ibu, harta tidak boleh dirampas, diambil, dicuri, nggak boleh. Itu terhormat. Kemudian kehormatannya. Nah diantaranya ibu kehormatan muslim, seorang muslimah. Lihatlah ibu-ibu. Masya Allah, di antara bentuk Allah atau syariat, hukum-hukum syariat yang menggambarkan bentuk pemuliaan dan penghargaan Islam terhadap perempuan, apa itu kira-kira? Bu, di antaranya suruh pakai jilbab Bu. Surah apa Bu? Surah Al-Ahzab ibu, ayat 59, hafalin itu Bu. Kenapa suruh hafal? Karena ibu tahu kalau pakai jilbab, tahu ini perintah Allah atau ibu ditanya di jalan, ibu pakai jilbab, dalilnya apa Bu? Ya nggak tahu ya, memang dari surah saya pakai jilbab.
supaya kita tahu bahwasanya kita tuh pakai jilbab karena mentaati perintah Allah subhanahu. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, nabi, katakanlah kepada istrimu, istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu. Nah ini Bu, wa nisa'il mu'minin, dan orang perempuan-perempuan yang beriman, istri-istri orang beriman. Apa itu Bu? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jilbab itu bukan, kalau kita kan kerudung tuh, ini jilbab, pakaian dari kepala sampai ke bawah, ke dada sampai ke pinggang, itu namanya jilbab. Nah kalau yang dipakai sekarang banyak orang Bu, kemudian diikat di leher, itu bukan jilbab. Jilbab itu pakaian besar yang mirip-mirip mukena, sebetulnya itu jilbab. Ya, mirip-mirip mukena, karena Allah katakan julurkan. Dulu orang jahiliyah Bu, kalau pakai itu cuma sampai di leher Bu. Ya, jadi kelihatan lehernya. Allah Ta'ala katakan tidak, julurkan, ulurkan jilbabnya sampai ke seluruh tubuh mereka. Untuk apa? Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dain. Itu akan lebih mudah untuk dikenal. Dikenal apa Ibu maksudnya Bu? Dikenal sebagai seorang mukminah, muslimah yang menjaga kehormatannya. Jadi kalau ada orang tidak pakai jilbab, berarti dia sedang mendeklarasikan dirinya bahwa saya perempuan yang sebetulnya ya boleh-boleh aja, silahkan colek kalau mau. Isyarat loh ya, bukan berarti ini. Tapi kalau dia menutup dirinya, itu kode isyarat. Sorry, saya bukan wanita yang sembarangan, saya tidak boleh disentuh. Saya menutup diri saya, hanya suami saya yang boleh melihat semuanya. Coba lihat. Iya. Dan saya pernah lihat ada eksperimen Bu ya, walaupun ini keliru juga sih, tapi eksperimen ada wanita pakai jilbab, ya, terus diganggu sama laki-laki, ini aktor semua, orang semua ini Bu, orang semua banyak di situ orang tiba-tiba marah. Nah, kira-kira terus ada wanita lagi tidak pakai jilbab, seksi terus digoda, nggak ada orang yang marah. Reaksi orang sekitar itu biasa-biasa aja. Oh iya. Orang berpikir ya sudah, dia kan wanita memang siap untuk itu. Tapi ketika dia pakai jilbab, ada yang mengganggu, orang-orang sekitar marah. Bu, hati-hati. Supaya ada yang mencekik lehernya. Jangan ganggu, ini perempuan baik-baik gitu kira-kira. Ya. Nah, maka ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu, hikmahnya apa Ibu? Lebih mudah untuk dikenal, sehingga la yu'dzain, tidak diganggu, tidak disakiti. Ya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya, maknanya beliau mengatakan ini menunjukkan bahwasanya gangguan bagi wanita dari orang-orang yang berakhlak buruk akan timbul jika wanita itu tidak pakai jilbab. Nah itu tafsirnya Syekh As-Sa'di. Ya. Tentu Ibu, saya harus buru-buru mengatakan jilbab itu yang sesuai dengan syariat. Bagaimana sesuai syariat Ustaz? Ya, yang bisa dipakai sholat Bu. Ibu ke masjid kan, sholat kan. Kalau sholat ya, pakai jilbab ya, sampai di masjid cari mukena, berarti belum syar'i itu Bu. Ada mukena enggak ya? Kenapa? Ibu kan udah pakai jilbab, dan ini masih ketat ya, berarti belum syar'i. Ya. Karena ibu-ibu, wanita yang tidak berjilbab boleh jadi orang akan menyangka, sekali lagi Bu ya, menyangka Bu ya. Boleh jadi orang akan menyangka bahwasanya dia bukan wanita yang menjaga atau terjaga kehormatannya. Sehingga ibu-ibu, orang-orang yang ada di dalam hati ada syahwat atau penyakit, ya, maka akan mudah menyakiti. Coba lihat, wanita kalau pakai jilbab tertutup, gak ada yang bersiul-siul Ibu. Ya nggak Pak? Ini wanita laki-laki yang sudah sadar semua ini. Yang disiuli yang mana Bu? Yang pakaiannya yang terbuka disiul itu Bu, dijodoh cewek, nah itu. Coba kalau yang berjilbab Bu, rasanya kecuali jilbab ketat. Nah itu tuh lain. Ini kalau ibu atau seorang wanita berjilbab tapi masih digodain, nah berarti ada yang salah dengan jilbabnya. Ya. Ya, jadi dilecehkan, direndahkan. Maka sebetulnya ibu-ibu ini cara Allah Azza Jalla. Saya baru tahu juga ada video atau ada bahwasanya dulu raja-raja Eropa
Eropa itu semua istri-istrinya bercadar, Bu, katanya. Orang kafir padahal, mungkin pengaruh dari muslim dulu di Spanyol ya. Ya, dan mereka tidak salaman, tidak semua bisa wanita bersalaman. Istri raja tidak semua bersalaman, dia terjaga banget. Nah, sama dengan kita. Istri kita tidak boleh sembarang salaman dengan, yang bisa menyentuhnya hanya suaminya. Ya. Kemudian juga Ibu, diantaranya Ibu, kewajiban memasang misalnya kayak gini, ada hijab, ada tabir, ya, sehingga pandangan laki-laki tidak langsung tertuju, Ibu ya. Ya. Berarti Ibu, ya, kalau ada orang datang sini lihat pengajian begini, oh masya Allah, ini dibalik tabir ini ada wanita-wanita yang menjaga kehormatannya sehingga mereka tidak mau langsung dipandang takutnya, karena wanita laki-laki itu kalau sudah memandang, aduh luar biasa ya. Ya. Nah, maka Ibu dengan mau buka tabir ada hijab namanya ya, berhijab itu adalah salah satu cara menjaga kehormatan wanita. Ada ayat itu dalam surah Al-Ahzab juga, kata Allah, "Idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Kalau kau meminta sesuatu kepada mereka, ini istri-istri Nabi, mintalah dari belakang tabir. Ya, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Ibu, tabir ini pengajian ada tabir Ibu, ini kata Allah lebih suci, lebih menjaga kesucian hatimu dan hati perempuan. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga Ibu, ya Bu. Tapi perempuan juga kalau melihat laki-laki juga bisa ini Bu ya. Ya, untung ustadznya nggak good looking. Kalau ustadznya good looking, waduh histeris gitu. Ganteng banget ustadznya. Yang begitu Ibu. Dan Allah katakan, walau minta sesuatu kepada istri Nabi dari belakang tabir, kata Allah tujuannya apa? Lebih menjaga kesucian hati. Hati ini Bu, aduh, awalnya datang baik-baik, tapi ketika melihat aurat Ibu, muncul itu Bu langsung. Ya. Nah, Syekh Ibrahim Al-Syekh ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, Ibu lihat Bu, hijab dikaitkan dengan kesucian hati Bu. Allah Ta'ala mengaitkan antara adanya hijab itu adanya kesucian hati bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, karena Ibu, jika mata kita tidak melihat sesuatu yang bisa mengundang syahwat, ya, terhalang tabir atau hijab seperti ini, maka ibu-ibu peluang untuk berhasrat atau berniat yang buruk itu tidak ada. Ini cuma lihat tembok kayak gini, Ibu, hitam semua, apa yang mau di? Makanya ibu-ibu ada salah satu kisah Imam Ahmad rahimahullah, bagus banget Bu. Ibu, kalau ada tamu Ibu, dia tidak suka istrinya jalan kaki di belakang, di dapur. Dia tidak suka kalau tamu laki-laki mendengar langkah kaki istrinya. Allahu Akbar. Ini tinggi sekali kecemburuannya. Bahkan Ibu, pada suatu ketika istrinya duduk di ruang tamu. Tiba-tiba ada tamu, istrinya masuk ke dalam. Tamu yang mau duduk sih bilang jangan dulu. Tadi barusan istri saya duduk di situ, jangan duduk di situ. Masih ada bekas hangatnya kan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, yang kayak gini-gini kita Indonesia kadang-kadang nggak apa ya, nggak peka yang kayak gini. Makanya Ibu, di Indonesia itu sering terjadi ada, mohon maaf Bu ya, adik berzina sama kakaknya, ya toh, ponakan sama omnya, ya nggak? Iya, biasanya Ibu terjadinya, mohon izin Bu, di dalam rumah itu karena kita terbiasa terlalu longgar orang masuk ke rumah. Ya, siapa aja boleh masuk, ya, sepupu ini semua akhirnya masuk kamar ke anak perempuan kita, ya, kita tidak tahu. Nah, kemudian apalagi Bu, di antara bentuk pemulihan wanita ya, disuruh menikah, disuruh menetap di rumahnya. Allah Ta'ala sudah lagi-lagi di surah Al-Ahzab juga Ibu. Allah Ta'ala katakan, wa qarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumahmu, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian bertabarruj. Apa itu tabarruj? Sering keluar rumah dengan berhias dan bertingkah laku. Ya, nah ini
Wa aqimnas shalah, dirikan salat. Maka ibu-ibu, wanita itu sebaik-baik tempat salatnya di rumahnya ibu. Itu Nabi mengucapkan itu dibandingkan dengan Masjid Nabawi ibu, bukan Masjid Baitur Rahim. Masjid Nabawi bu, Masjid Nabawi yang satu kali sholat berapa bu? 1000. Tapi Nabi tetap mengatakan sholat di rumahmu lebih baik daripada sholat dulu di masjidku ini. Apalagi di masjid selain Masjid Nabawi. Makanya ibu kalau umroh yang sholat berjamaah wanita di Masjid Nabawi itu ya orang-orang pendatang. Penduduk Madinah, wanitanya lebih memilih sholat di rumahnya. Nabi mengatakan sholat di rumahmu lebih baik daripada sholat Masjid Nabawi loh. Ya, tidak lain dan tidak bukan ibu-ibu dalam rangka menjaga kehormatan wanita. Kenapa wanita tidak boleh bekerja ibu? Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh. Maknanya wanita itu dinafkahi, bukan mencari nafkah. Ibu ya. Tapi sekarang ibu saya banyak dengar ibu maaf ibu pak, teman-teman sekalian, banyak saya sering dengar banyak terjadi perselingkuhan di kantor. Banyak banget bu, saya sering dengar kalau saya ceramah di kantor, sering kalau ngobrol-ngobrol itu Ustaz di sini udah biasa orang selingkuh. Gimana nggak selingkuh ibu? Apa di kantor bercampur bau? Kadang-kadang katanya kalau rapat berdua naik mobil kemana? Sampai-sampai bu, ada yang bertanya, Ustaz, kadang-kadang di kantor itu ada musola, boleh nggak kami sholat berduaan dengan? Saya bilang nggak boleh. Jadi berduaan, awalnya sholat berjamaah, nanti ya nggak boleh. Kecuali banyak orang kalau berduaan, ya. Nah, ayo makanya ibu ini banyak sekali saya dengar tuh banyak konsultasi dengan saya. Suami saya selingkuh dengan teman kantornya Ustaz ini. Ya bagaimana mungkin dia ketemu istrinya mungkin karena punya banyak anak jarang menghiasi dirinya. Ketemu wanita yang di kantor bu, gimana nggak mau ketemu? Setiap ketemu pasti dia berhias bu. Terus selalu tanya udah makan mas, saya pilih ya. Saya gimana coba? Sementara di rumahnya boro-boro, ya makan diri, tahu sendiri tempatnya. Nah gimana laki-laki kan? Ada bu, wangi terus kalau yang di kantor. Nah, maksud saya bu, inilah banyak wanita karena tadi itu ruang di kantor itu bu terlalu, ya, terlalu apa ya, bercampur bau, terutama juga di sekolah ibu. Sekolah juga itu, Allah, SMP SMA itu baiknya ibu carilah sekolah yang memisahkan kelas antara laki-laki perempuan. Pacaran lah, berzina lah banyak. Ya gimana nggak berzina satu kak main sama-sama, duduk sama-sama. Ya jadi itu. Tapi kalau kita mau gini dianggap radikal. Karena lihat ini terjadi, lihatlah terjadi aborsi di mana-mana. Ya luar biasa. Nah kemudian ibu juga di antara bentuk pemulihan Islam kepada wanita adalah memberi mereka tugas dan tanggung jawab yang sangat agung, yaitu apa? Mendidik, mengarahkan anak-anak di dalam rumah. Ya, dan tugas ini Nabi makanya Nabi mengatakan ibumu, siapa lagi? Ibumu, siapa lagi? Ibumu, siapa lagi? Bapakmu. 3 kali Allah Ta'ala Nabi SAW menyebut ibu. Kenapa? Ini bentuk pemuliaan. Baik ibu, kita lanjut ya, ini sekedar tadi. Kemudian ayat berikutnya atau dalil berikutnya. وقال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Surah Al-Ahzab ayat 58. Allah Ta'ala sebutkan, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Nah, di antara bentuk menyakiti apa itu? Menuduh mereka berbuat sesuatu yang mereka tidak lakukan. Istilah kita bisa namanya fitnah. Ya. Maka Allah katakan faqadihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Mereka sesungguhnya telah memikul kebohongan dan dosa yang betul-betul nyata. Ayat ini berumum menjelaskan bahwasanya seseorang tidak boleh mengganggu mukmin dan mukminah yang lain. Dan katanya itu
di antara bentuk gangguan kepada orang-orang mukmin laki-laki yang mukmin adalah tidak sholat. Loh, dari mana Ustaz? Ternyata kata para ulama, ketika di dalam sholat ada doa kepada semua orang mukmin, gitu. Di dalam doa tasyahud kita atau Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Seorang ulama mengatakan, seorang salaf mengatakan, maka orang yang tidak sholat adalah orang yang menyakiti kaum muslimin. Kenapa? Karena dia nggak pernah mendoakan. Ya, di situ ada keselamatan bagi kami dan semua hamba-hamba yang soleh. Ya, termasuk ini Ibu, menuduh saudara kita sesuatu yang mereka tidak lakukan, seperti tuduhan berzina tanpa ada bukti, tanpa ada bayyinah, maka ini termasuk dosa. Nah, Ibu, dalam Islam, dalam kaidah fikih ada kaidah mengatakan al-mudda'i, ya, orang yang menuduh harus mendatangkan, dalam hadis ya, hadis Nabi SAW, al-mudda'i, orang yang mendatangkan tuduhan itu al-bayyinah, harus mendatangkan bukti, ya, dan orang yang mengingkari hanya dengan butuh sumpah, tidak perlu bukti. Makanya menuduh ada yang disebut dengan apa? Prasangka, apa? Ada kaidah mengatakan al-aslu al-bara'atu minad-din. Hukum asal seseorang itu terbebas dari segala tuduhan, hukum asalnya. Maka ketika ada orang yang menuduh, maka kata Nabi harus mendatangkan bukti. Iya. Baik. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Nabi SAW juga bersabda, hadis muttafaqun alaih. Nabi mengatakan, man qadhafa mamlukahu bizina, siapa yang menuduh budak wanitanya berzina, uqima alaihi al-haddu yaumal qiyamah, maka dia akan diberikan hukum had di hari akhirat nanti. Illa ayyakuna kama qala, ya, kecuali budaknya tersebut benar-benar berzina sebagaimana yang ia tuduhkan. Ya. Jadi ibu-ibu, meskipun yang dituduh adalah seorang budak, kita tahu budak itu dimiliki oleh tuannya, ya. Ya. Artinya seorang yang mungkin dianggap rendah status sosialnya di tengah-tengah masyarakat, ya, maka tetap saja ibu menuduhnya tidak boleh, ya, merupakan dosa besar. Ya, bahkan meskipun budak yang dituduh adalah milik yang menuduh, ya, di dunia tentu saja tidak ada hukumannya, karena dia budaknya, dia miliknya, pemilik nggak bisa diini. Saya punya handphone, ya terserah saya mau taruh di mana, dan budak juga dimiliki. Tetapi kata Nabi, di akhirat baru dapat haknya. Ya, di akhirat dia mendapatkan hukumannya. Ya. Nah, kalau budak yang dituduh saja tidak boleh ibu-ibu, lalu bagaimana dengan wanita yang merdeka? Ya, apalagi dia beriman, tentu lebih pantas untuk mendapatkan siksa di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian juga Imam Az-Zahabi melanjutkan komentarnya, beliau mengatakan, amma man qadama ummul mu'minina Aisyah ba'da nuzuli bara'atiha minas sama'i fa huwa kafirun mukadzibun lil Qur'ani fayuqatal. Adapun orang yang menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala berzina setelah turunnya wahyu dari langit, surah An-Nur ayat 10 ayat 20, maka ia dihukumi kafir, mendustakan Al-Quran dan wajib dibunuh. Sekarang ini Bu, ya, ada kemarin lagi viral tuh, ada anak muda Syiah itu berani betul, ya, mengatakan, ya saya nggak mau ngomong di sini, tapi dia itu di antara akidahnya orang Syiah itu adalah melaknat Aisyah radhiyallahu ta'ala. Doa mereka, ibadah mereka, ya Allah laknatlah Aisyah, tempatkan di neraka yang paling bawah. Coba lihat, ya. Nah, karena orang Syiah itu di antara hal yang selalu dia lontarkan adalah tuduhan kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berzina dengan sahabat Talha bin Mu'attal radhiyallahu ta'ala. Padahal ini tuduhan ini Bu telah
dibersihkan, dijawab oleh Allah dalam surat Nur 10 ayat pun. Ya. Ya. Baik Ibu, kita ceritakan sedikit ya. Pernah dengar kisah ini? Bu? Kalau sinetron banyak yang senang Bu. Nah, sering disebut dengan hadisatul ifk. Ifk itu artinya berita dusta. Kalau sekarang namanya hoax, ya. Nah, jadi gini Bu, Nabi SAW pernah keluar berperang, kalau nggak salah ke Bani Mustalik, ya, ke Bani Mustalik. Nah, perang ini Bu terjadi dengan waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha diundi dan namanya naik. Nabi SAW ibu-ibu ini dalam rangka menjaga diri. Ya, Nabi SAW kalau bersafar selalu mengajak istrinya. Salah satu bentuk penjagaan kita terjatuh dari dosa dan maksiat. Laki-laki itu Bu, kalau jauh dari istri puyeng nggak Bu? Bu, ya puyeng. Maka Nabi diajak ibu istrinya. Apalagi kalau laki-laki keluar kota Bu, aduh di hotel sendirian, aduh. Apalagi sekarang ada aplikasinya di handphone Bu. Mau melakukan hal-hal itu ada di handphone katanya. Ada aplikasinya. Saya pernah ketemu orang begitu, ada ustaz saya hilang, ustaz saya berzina, ustaz dulu. Kok bisa Pak? Ada aplikasi bisa gampang, saya tinggal buka handphone, buka itu langsung ketemu di hotel langsung. Ya, kalau di kampungnya dia nggak berani. Nah, maka Ibu, safar itu bagian dari ujian kata Nabi SAW. Di antaranya ujian dari maksiat. Karenanya Nabi SAW kalau mendoakan orang yang pergi mau bersafar apa? Kata Nabi, astaudiakallah dinaka. Aku titipkan kepada Allah agamamu. Karena orang yang bersafar terancam agamanya. Mudah bermaksiat kalau di kampung orang, ya kan? Meninggalkan sholat mudah, capek nggak sholat. Nah, maka Nabi mengatakan, aku titipkan kepada Allah agamamu dan amanahmu dan penghujung amalanmu. Itu doanya Nabi kalau orang bersafar. Astaudiallah dinaka wa amanatika wa khawatim amalika. Tapi yang disebut yang pertama agama. Kata para ulama ibu-ibu, dari mana? Apa hikmah dari doa ini Ibu? Karena Nabi mengkhawatirkan agama kita ketika safar. Nah, maka diantara adabnya Bu kalau bersafar, laki-laki itu mengajak istrinya, terutama safar yang lama. Bu, ikut sama suami kalau lama. Mau kemana Mas? Ada proyek di luar kota. Berapa hari? 2 bulan. Ikut. Nah, Ibu coba lihat Nabi ini dalam perang. Dalam perang. Pernah dengar Ibu Nabi SAW lomba lari sama Aisyah? Itu lagi perang itu. Bayangkan. Apalagi kalau cuma bisnis ya, di hotel ya, ajak istri. Dalam perjalanan perang saja Nabi tetap mengundi istri-istrinya untuk siapa yang ikut. Ya. Baik, apalagi di zaman dulu belum ada godaan kayak sekarang Ibu, belum ada aplikasi di handphone bisa chat-chatan. Di zaman dulu tetap Aisyah ikut. Nah, waktu itu Ibu perang kalau tidak salah perang Bani Mustalik. Ya. Yang kemudian yang salah satu yang ditawan adalah Juwairiyah. Ingat Bu, Juwairiyah ini siapa? Nah, ini kemudian dinikahi Nabi SAW, anak dari pemimpin atau kepala suku ini. Nah, itu terjadi Bu. Nah, di perang Bani Mustalik ini Bu, dalam perjalanan pulang ibu-ibu terjadilah hadithul ifk, yaitu Aisyah itu Ibu ada tendanya di kayak apa? Ada tempat jadi kalau di atas, Ibu tahu nggak onta? Onta itu kan kalau tidak ada punuknya, kok nggak ada di tempat ini. Makanya dibikin semacam kayak apa ya? Kayak tempat duduk di atas, kayak tenda begitu, supaya orang bisa sender gitu. Karena kalau tidak ada, Ibu, onta itu tidak enak, ada punuknya. Maka sedemikian rupa dulu dibikinlah. Nah Aisyah itu, jadi kalau mau naik ontanya itu disuruh ontanya menderu, lalu kemudian diangkatlah tenda. Nah Aisyah tidak turun Bu. Nah, suatu ketika istirahat di tengah jalan, ya
Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha ya biasa pergi mencari air, ada sumur mungkin, biasa tempat, kalau sekarang rest area Bu. Ya, kalau sekarang rest area. Nah, itu ada tempat air. Ya, biasa kalau kabilah-kabilah mungkin sering lewat situ memang terkena ada air. Nah, sampai di tendanya di sekedar itu Aisyah baru sadar kalau kalungnya lupa ya. Biasa kalau ibu-ibu kalau lagi mau wudhu mau apa Bu, kalungnya dibuka ya Bu ya. Nah, itu dia mungkin lepas, lalu setelah berwudu, setelah ini dia kembali ke rombongan. Nah, setelah itu dia lupa, dia keluar. Nah, sayangnya Aisyah radhiyallahu taala tidak izin, mungkin tidak memberitahu orang bahwa saya. Orang melihatnya tadi sudah masuk, dia keluar lagi karena ada sesuatu yang ketinggalan kan. Nah, setelah ketemu ibu, setelah pulang, rombongan sudah tidak ada. Ini di tengah perjalanan, wanita lagi sendirian. Allahu Akbar. Maka kata Aisyah sendiri yang menceritakan ibu. Kata beliau, ya waktu itu saya masih muda dan masih belum terlalu berat, gemuk. Jadi orang ngangkat tenda itu dikira saya masih ada. Ya kan? Nah, akhirnya ibu Aisyah radhiyallahu taala anha kembali ke tenda, kembali ke tempat itu. Dia tetap di situ. Nah, ini termasuk kecerdasan Aisyah. Ibu, kita kalau ketinggalan rombongan atau tersesat dari rombongan, Bu, apa yang ibu lakukan, Bu? Jangan pergi. Saya kalau mau umroh, bawa haji, Bu, saya selalu bilang, Bu, kalau ibu ketinggalan atau tersesat di jalan, jangan kemana-mana. Pasti rombongan akan cari tempat terakhir tadi ketemu, toh? Iya. Ini kadang-kadang jamaah haji juga saling mencari, Bu. Lah nggak ketemu. Ya, dia cari, kita cari juga. Nah, akhirnya Aisyah di situ berharap rombongan sadar, oh nggak ada Aisyah nih. Tapi nggak sadar-sadar, dipikir masih ada di atas. Siapa yang berani mau ngintip Aisyah radhiyallahu taala? Nah, maka dalam keadaan itu ibu Aisyah tertidur karena nggak menunggu. Nah, lewatlah seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal dengan ontanya. Bisa jadi mungkin dia juga terlambat atau bagaimana. Nah, melihat Aisyah tertidur dalam keadaan tidak berhijab, maksudnya tidak bercadar karena ayat itu belum turun. Kata Sofwan, saya mengenali itu Aisyah karena sebelum ayat hijab dan turun, saya sudah pernah melihat wajah Aisyah. Maka saya tahu ini Aisyah. Yang dia ucapkan hanya istirja, ibu, inna lillahi wa inna ilaihi. Dia tidak ajak ngobrol, ibu, inna lillah. Nah, suara inna lillahnya kencang, Aisyah terbangun. Akhirnya dia melihat Sofwan. Nah, Sofwan merendahkan ontanya supaya isyarat supaya Aisyah naik ke situ. Nah, naiklah Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu kemudian mereka berjalan menyusuri jalan menuju ke kota Madinah. Nah, apa yang terjadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, terjadilah apa yang terjadi. Ibu kalau di komplek ibu lagi belanja sayur, ada abang-abang, tiba-tiba ada mobil masuk mengantar istri orang, yang mengantar bukan suaminya, pagi-pagi lagi. Itu omongan ibu 3 hari 3 malam. Tahu nggak Pak? Oh itu, iya isi masa sih ya. Nah, ini ibu kita Aisyah radhiyallahu masuk Madinah, dan di Madinah banyak orang munafik. Banyak yang mencari-cari celah untuk menjatuhkan Islam, dan khususnya Nabi SAW dan keluarganya. Nah, ketika Sofwan Mu'attal masuk, yang menggiring ontanya adalah Sofwan. Yang di atas onta Aisyah radhiyallahu ta'ala berduaan ibu, tertinggal dari rombongan. Rombongan udah nyampe. Bayangkan. Jangankan orang munafik, bahkan ada salah satu sahabat yang tidak munafik namanya Misbah ikut juga menggosipkan ini. Bayangkan ibu. Nah, inilah kisahnya ibu dari situ. Ya. Nah, sampai di Madinah, kata Aisyah menceritakan, aku tidak tahu apa yang terjadi di rumah karena sampai di Madinah aku sakit selama 1 bulan. Sementara katanya orang sudah menyebarluaskan ucapan dusta ini, yang gembongnya orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, Ibnu Salul ini, ya, udah jadi apa? Kalau sekarang itu dijadikan viral,
apa yang terjadi ibu? Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi di luar. Coba lihat Aisyah, tidak pernah mendengar. Nah, kapan dia tahu bu? Ketika suatu malam karena dia sakit, dia minta tolong kepada salah seorang wanita yang suka menemani beliau untuk buang hajat. Namanya buang hajat mungkin agak di luar perkampungan begitu, malam-malam itu. Ya. Nah, ini namanya Ummu Mistah. Nah, di tengah jalan Ummu Mistah ini entah kenapa ibu-ibu ia terpeleset dengan pakaian wol yang dia kenakan. Kontan dia berwujud celakalah Mistah. Mistah ini siapa? Anaknya. Loh, kenapa anakku kau celakai? Yang namanya spontan. Aisyah. Kata Aisyah, alangkah buruknya ucapanmu. Kamu mencela orang laki-laki yang ikut dalam perang Badar. Mistah itu ikut perang Badar. Kerabatnya Aisyah juga yang dinafkahi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Lalu siapa ibu-ibu? Ibu Mistah mengatakan, ya Aisyah, apa memang kau tidak tahu apa yang dikatakan orang tentang kamu? Oh tidak. Kemudian Ummu Mistah bercerita begini-begini. Itu Aisyah mengatakan tambah sakit saya. Nah, disitulah beliau mengatakan pantesan saya kehilangan kelembutan Nabi SAW. Selama ini Nabi hanya datang salam, nggak ada lembut-lembutnya sama sekali. Padahal Nabi SAW, Nabi pernah tanya, bu, ayyun nasi ahabbu ilaik, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Dari kalangan laki-lakinya, bapaknya. Nabi tidak mengatakan Abu Bakar, bapaknya, menunjukkan bagaimana mulianya Aisyah di mata Nabi SAW. Ya. Kemudian ibu, dia minta izin kepada Nabi pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Sampailah di rumah orang tuanya, dia tanya, wahai ibu, apa yang sedang hangat dibicarakan orang? Ya berarti, wahai anakku, tidak apa-apa nak. Demi Allah, kamu ini perempuan cantik yang diiri, dicemburi oleh madu-madumu. Nah itu, dia menghibur anaknya bu. Ini biasa persaingan antar madu ini nak. Kamu tuh cantik ya, dicintai oleh suaminya. Banyak madu yang tidak suka, akhirnya menyebut-nyebut aibnya. Lalu dia katakan, subhanallah, ternyata benar katanya. Dia pikir tadi itu cuma Ummu Mistah, ternyata ibunya mengatakan iya. Nah, berarti orang ini selama ini membicarakan aku. Maka kata beliau, aku pun menangis sejadi-jadinya malam itu sampai pagi. Air mataku tidak ada hentinya dan tidak tidur sama sekali. Wanita mana bu yang tidak terganggu dengan tujuan seperti ini? Ya, sampai pagi pun aku menangis. Nah, Aisyah tidak lagi kehilangan selera makan. Nah, kemudian Rasulullah SAW ibu dalam perjalanan ini dan selama itu 1 bulan ibu tidak ada wahyu turun. Tidak ada wahyu turun ibu. Kalau ada wahyu turun mungkin selesai. Ini menunjukkan buat Nabi SAW tidak perkara gaib ibu. Kalau tahu perkara gaib sudah selesai. Aisyah saya sudah terawat. Kau tidak melakukannya. Tapi tidak ada wahyu ibu. Bahkan ibu Nabi SAW memanggil beberapa orang untuk konfirmasi. Artinya Nabi SAW terganggu ini. Ya. Ali bin Abu Thalib, ada Usama bin Zaid, kemudian ada Barirah radhiyallahu taala. Apa kata Ali radhiyallahu taala? Ya. Minta pendapat. Oh iya, kepada Usama dulu, Usama bin Zaid ya. Usama bin Zaid ini kesayangan Nabi juga ya. Kata Usama, ya Rasulullah, hum nisa'ukum, itu adalah istri-istrimu. Menurut pengetahuan kami, mereka semua adalah orang-orang yang baik. Masya Allah, ini Usama menenangkan. Nah, Ali ditanya bu, Ali mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak memberikan kesempitan kepadamu. Perempuan selain Aisyah masih banyak. Masya Allah. Ya, jika engkau bertanya kepada seorang budak, perempuan pasti akan berkata jujur padamu. Tapi bu, sebetulnya Ali ini mengucapkan apa bu? Nabi SAW, Ali tidak mau Nabi itu sedih. Maknanya sudah ya Rasulullah, jangan terlalu fokus sama Aisyah. Masih banyak perempuan yang lain maksudnya. Maksudnya istri-istrimu yang lain maksudnya. Nah, kemudian ibu,
Nabi SAW memanggil budak wanita yang selalu bersama Nabi. Namanya siapa? Barirah radhiyallahu taala anha. Barirah, bagaimana kamu melihat ada sesuatu nggak sama Aisyah? Dia bilang, ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak melihat sesuatu pada Aisyah kecuali kebaikan. Dia adalah perempuan yang sering tertidur ketika memasak, dan ketika itu kemudian ada kambing yang memakannya. Maknanya Aisyah itu bukan perempuan yang macam-macam. Dia di rumah, orang rumah, polos, tidak suka yang begitu-begitu. Ya, lalu kemudian Nabi SAW berdiri di atas mimbar. Ya ayyuhal muslimun, hai kaum muslimin, siapa yang sudi membelaku tuduhan dari laki-laki yang telah menyakiti keluarga, demi Allah aku tidak mengetahui kecuali kebaikan pada keluargaku. Nabi merasa tertuduh. Ya. Sampai kemudian para sahabat bersaud, ya Rasulullah, kami akan membelamu. Mungkin ini dari kabilah lain, yang kabilah yang suci. Demi Allah kami akan membelamu ya Rasulullah. Mungkin dari kabilah dia. Jadi orang saling menuduh. Ya. Yang menarik ibu-ibu, ibu tahu nggak siapa saingannya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam meraih cinta suaminya? Bu, siapa? Istri Nabi yang juga Zainab bintu Jahsy. Ibu tahu nggak Zainab bintu Jahsy? Ditanya oleh Nabi SAW, apa kata Zainab? Ibu lihat nih, luar biasa ini Zainab. Dia bilang, ya Rasulullah, aku menutup telingaku dari semua itu, dan tidak ada yang saya tahu dari Aisyah kecuali kebaikan. Masya Allah ibu-ibu, lihat bagaimana Zainab ibu akhlak. Padahal ibu, dia ini madunya, saingan terberatnya bu. Kalau bukan laki-laki wanita yang baik-baik, mungkin dia akan membumbui ya Rasulullah. Saya udah bilang kan siapa Aisyah, baru tahu kan. Dan yang lebih luar biasa siapa bu sebetulnya bu? Aisyah sendiri. Kenapa? Dia menceritakan di sini. Kalau dia cemburu sama Zainab bu, dia akan tidak ceritakan dengan Zainab, tapi dia ceritakan kepada kita Zainab bintu Jahsy. Padahal ibu salah satu adiknya juga termasuk yang menceritakan ini kepada orang lain. Maksudnya yang mengompori orang untuk percaya. Ya. Ini Zainab bintu Jahsy. Nah, jemaah. Nah, apa yang terjadi selama 1 bulan? Masya Allah, Nabi sedih, Nabi SAW ibu. Ini lihat bagaimana beratnya, besarnya pengaruh berita dusta ini. Nah, Aisyah mengatakan, Nabi SAW kemudian suatu ketika setelah 1 bulan datang kepadaku yang sedang sakit. Waktu itu aku bersama ayah, ibu, dan seorang wanita di sampingku yang senantiasa menyemangatiku. Nah, lalu Nabi duduk. Apa kata Nabi? Amma ba'du, wahai Aisyah, apakah telah sampai kepadamu isu bahwasanya begini dan begitu mengenai dirimu? Ibu, yang luar biasa lihat, ini yang menyakitin Aisyah. Apa kata Nabi? Jika engkau memang bersih dari tuduhan itu, Allah pasti akan membebaskan. Tetapi, nah ini ibu ini, jika engkau melakukan dosa, fastaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya hamba yang mengakui dosanya dan bertobat, Allah akan mengampuni dosanya. Aisyah mengatakan, itu air mata tidak bisa keluar lagi, katanya. Bayangkan suami tercintanya ngomong gitu. Kalau kau melakukannya, minta ampun ya Aisyah, Allah itu Maha Pengampun. Ya memang ya Allahnya Nabi mengatakan, kalau tidak pasti Allah akan menurunkan pembelaan kepadamu. Nah, maka ibu-ibu, ketika Nabi SAW menyampaikan itu, kata Aisyah, derai air mataku mulai menyusut. Karena sudah tidak ada air mata, sudah berhari-hari dia nangis. Sehingga aku tidak merasakan satu tetes pun air mata. Nah, maka dia berpaling kepada ayahnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya ayah, tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah SAW atas namaku. Kata ayahnya, wahai anakku, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus sampaikan kepada Nabi SAW. Dia berpaling kepada ibunya, minta tolong ini. Ya ibu, wahai ibuku, tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah SAW. Aisyah sudah tidak mampu lagi menjawab karena sedih sekali. Ya.
Kata ibunya, demi Allah anakku, aku juga tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka Aisyah yang menjawab, demi Allah, aku adalah perempuan yang masih belia, masih muda. Demi Allah, aku tahu bahwa kalian telah mendengar berita ini sehingga kalian simpan di dalam hati kalian dan kalian membenarkannya. Makanya jika aku katakan kepada kalian aku bersih dari tuduhan itu, Allah Maha mengetahui bahwa aku bersih. Maka kalian tidak akan mempercayaiku karena kalian melihat aku masih muda kan. Dan jika aku mengakui sesuatu yang Allah Ta'ala tahu bahwa aku tidak melakukannya, kalian sungguh-sungguh mempercayaiku. Ini Aisyah cerdas kan. Namanya berita bohong begitu Bu, ya nggak Bu? Orang kalau sudah percaya isu Bu, kita klarifikasi orang nggak percaya. Allah, dasar doa ini doa pas pembelaan doang, klarifikasi pasti benar kok itu, gitu kan? Jadi kata Aisyah, saya masih muda. Kalau saya benar tidak, kalian tidak akan percaya. Kalau saya mengatakan, padahal saya tidak mengatakan, kalian akan percaya. Ya. Kata beliau, demi Allah, aku tidak menjumpai pada diriku suatu perumpamaan selain perkataan yang diucapkan Yusuf alaihissalam. Apa itu? Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar itulah yang terbaik dan Allah Ta'ala yang menolong terhadap apa yang kalian ceritakan. Itu kalimatnya Nabi Yusuf alaihissalam terhadap wanita-wanita yang telah menuduh Yusuf yang menggoda dia. Ya. Yusuf kan digoda Bu. Nah, padahal tapi di hadapan raja dituduh dibalik, kau yang menggoda kami. Nah, itu. Maka Yusuf mengatakan, nah ini ucapan yang diucapkan juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu ibu-ibu, ternyata tidak lama kemudian Nabi SAW diam, tidak beranjak dari tempat duduknya, tiba-tiba seperti keringetan. Ini menunjukkan beliau SAW sedang menerima wahyu. Ya. Nah, tidak lama kemudian Nabi SAW berdiri, beliau mengatakan, ya Aisyah, bergembiralah. Allah Ta'ala telah menurunkan ayat yang membebaskan dirimu. Itu apa itu Ibu? Surah An-Nur ayat 10, ayat 11 sampai 20. Ya, innal ladzina ja'uka bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum ma kasaba min al-ladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Ini Allah sebutkan 10 ayat. Ya. Nah, Ibu, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku tidak pernah menyangka Allah Ta'ala turunkan ayat. Aku hanya berharap Nabi itu bermimpi. Ya. Tetapi ibu-ibu, masya Allah ibu, ya, Allah Ta'ala ingin memuliakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Ayat ini turun dibaca sampai hari kiamat. Ya. Karena ternyata terus-menerus ada orang yang terus akan menuduh Aisyah ibu-ibu. Ibu, Nabi Aisyah hanya berharap, Nabi itu mimpi bahwa saya tidak melakukannya. Lalu Nabi percaya, ternyata ibu bukan lagi mimpi, ayat yang ditaruh dalam Quran dan dibaca sampai sekarang. Kenapa ibu? Ternyata sampai sekarang masih banyak orang yang percaya bahwa Aisyah melakukan itu. Seperti orang Syiah sekarang. Makanya ibu-ibu, Allah Ta'ala sebutkan situ, ya, siapa yang masih percaya setelah peristiwa ini ibu, ya, Allah Ta'ala katakan, maka di sini sebutkan ini. Ya, ya'izukumullah an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Ini ayat yang dipakai Imam Az-Zahabi untuk mengkafirkan orang yang menuduh Aisyah berzina. Ayat ini kata Allah, Allah memperingatkan kalian jangan kembali berbuat seperti itu selama-lamanya, itu menuduh Aisyah, jika kalian benar-benar beriman. Artinya kalau menuduh lagi berarti tidak beriman. Nah, makanya beliau rahimahullah ta'ala mengatakan menuduh Aisyah berzina berarti beliau mengatakan hukumnya kafir, mukadzdzabun bil Quran, mendustakan Al-Quran 10 ayat. Satu ayat aja didustakan, kafir. Bagaimana dengan 10 ayat? Fayuqtal, dan bahkan dia wajib dibunuh. Ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Nah, terakhir ibu, apa hukum had ibu, apa hukum had yang untuk orang yang menuduh orang yang berzina ibu-ibu? Yang pertama adalah
hukum had, yaitu tadi jika terpenuhi syaratnya adalah dicambuk 80 kali. Alhamdulillah ibu, orang Syiah mencambuk dirinya sendiri setiap 10 Muharram. Pernah lihat ibu di videonya? Nah itu, nggak perlu kita cambuk bu, dia cambuk dirinya sendiri sampai berdarah-darah. Jadi atas kekejian lisannya kepada ibunda kita Ibu radhiyallahu taala anha. Ibu ya. Nah, kemudian syaratnya ada banyak ibu. Pertama, 5 syarat terkait dengan penuduh. Pertama, yang menuduh dewasa, nggak boleh anak kecil. Kemudian berakal, nggak boleh gila. Kemudian bukan asal yang dituduh, yaitu bukan bapaknya atau kakeknya yang dituduh. Nggak boleh ya. Jadi yang menuduh ini bukan dari keturunannya asalnya, baik atas atau ke bawah. Kemudian tidak dipaksa. Kemudian dia tahu tentang haramnya perbuatan menuduh berzina. Dia tahu, dia sadar kalau menuduh itu pasti dicambuk, dia tahu. Kemudian 5 syarat terkait yang al-makdzub, yang dituduh. Pertama, muslim. Yang kedua, dewasa. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, wanita yang dikenal terjaga kehormatannya. Bukan wanita yang, mohon maaf ibu ya, wanita yang suka menjajakan dirinya ya, terkenal ini. Kemudian yang kelima, yang dituduh tidak mengizinkan, dia tidak rela untuk dituduh. Ya, maka jika syaratnya terpenuhi, ya, maka ia dikenakan hukuman had ini. Ya. Ya, di antara lafal-lafal yang bisa dianggap tuduhan ibu, misalnya mengatakan wahai berzina, ya zania, zanaiti, kau telah berzina. Ya. Wahai orang yang LGBT, ya bu ya, kamu LGBT ya, tak boleh menuduh orang LGBT ya tanpa ada dasar. Ya, mohon maaf ibu ya, mohon maaf, dasar lonte misalnya, mohon maaf ya, mohon maaf, dasar pelacur, mohon maaf ya bu, maaf. Atau yang lainnya, atau misalnya seorang suami melaknat atau melihat, dia bilang ini anak bukan anakku. Nah ini juga berarti dia tuduh istrinya berzina dong. Ya. Nah ini semua ibu-ibu harus. Nah kalau sudah terjadi itu maka harus menegakkan had, yaitu mendatangkan 4 saksi yang telah disumpah, ya, yang telah menyaksikan perbuatan itu. Ya. Baik, jemaah dirahmati Allah sekalian, saya kira ini dulu ya. Soalnya lagi puasa ibu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Banyak-banyak berdoa ibu ya. Ya, hari ini adalah hari terbaik untuk berdoa. Doa apa yang terbaik? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang dibaca berulang-ulang. Bagaimana menyikapi teman kita yang bersifat suka adu domba, pembicaraan si A disampaikan ke B dan begitu seterusnya. Ibu menjauh dari orang seperti ini. Ada seorang ulama datang orang mengadu domba dia bilang nggak ada utusan setan selain kamu. Apa nggak ada utusan lain selain setan? Apa tidak ada utusan lain? Kenapa bu? Mengadu domba ini bu menghancurkan persaudaraan. Nah, maka ibu, kalau ada ketemu orang seperti ini, ibu ingat dia ngomongin orang lain ke kita, berarti insya Allah sepertinya yakin dia juga ngomongin kita di hadapan orang lain. Karena tabiat ya. Ya, maka ibu kalau bisa dinasihati. Kemudian yang kedua, menjauh dari circle orang yang seperti ini. Ya, bu, ya. Termasuk ibu madu domba itu adalah memindahkan WA orang tanpa izin, forward ya bu. Boleh bu, di forward. Yang kalau di forward langsung kalimat itu tidak bagus, kecuali kalau misalnya kalimatnya ada, ya seperti informasi ceramah itu boleh forward. Tapi kalau kalimat yang sensitif kita anggap, kalau saya forward, nah itu bahaya. Termasuk juga ibu menerima telepon dan di speaker tanpa izin orang. Ya kalau di speaker tentu orang itu akan hati-hati kalau ngomong. Ya. Jadi sikap adu domba ini namimah namanya. Ya. Kemudian apa Ustaz izin bertanya, apakah di dalam pesantren atau pondok ada pendidikan khusus untuk anak-anak perempuan agar bisa bertindak tegas terhadap
kezaliman terhadap perempuan, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Wanita disuruh tunduk dan patuh terhadap suami dan berlemah lembut. Terkadang kelemahan ini membuat para suami semena-mena memperlakukan. Apakah ada pembekalan untuk wanita agar mereka, masya Allah, bagus sekali ibu. Ya, ibu betul. Tapi ibu jangan khawatir ibu. Kalau orang ngaji ibu atau orang yang paham agama, dia tahu betul ibu Islam sangat memuliakan wanita. Bahkan kata Nabi, wanita itu kunci surganya suami. Kata Nabi, sebaik-baik suami yang paling baik sama istrinya. Maka wanita atau suami yang tahu paham agama, insya Allah akan memperlakukan suami dengan baik. Ada satu hadis yang sering disalahpahami orang. Nabi SAW mengatakan wanita itu kurang agamanya, kurang akal. Hadis ini bukan untuk merendahkan perempuan. Hadis ini kalau ibu lihat, motivasi untuk laki-laki untuk berbuat baik kepada suami istrinya. Mereka itu ada kekurangan, yaitu apa? Agamanya kurang, itu sering tidak sholat atau haid, akalnya kurang. Ya, makanya persaksiannya hanya 2 orang banding 1, ibu ya. Ini anjuran motivasi kepada laki-laki agar mau berbuat baik kepada mereka. Nabi juga mengatakan wanita itu bengkok kayak tulang tusuk. Maknanya sabar, tidak ada yang lurus. Kalau lurus itu tadi menceraikan. Nah, apakah ada pelatihannya? Ya, saya tidak tahu kalau pelatihan. Tapi biasanya LSM yang kadang-kadang nggak tahu ya. LSM pemberdayaan perempuan kadang-kadang kebablasan juga, ibu ya. Tapi kita harus akui ibu-ibu bahwasanya kebanyakan wanita memang di pihak yang serba salah, serba lemah, karena ibu dia tidak punya hak talak sama laki-laki. Ya. Tapi juga ibu, mohon maaf ya ibu, Nabi SAW mengatakan penyebab wanita banyak masuk neraka gara-gara apa? Iya, kubur sama suami. Saya dapat cerita dari, makanya ibu, banyak wanita susah menerapkan ini ibu. Sholat malam bagus banget, puasa Senin Kamis bagus banget bu, tapi kira bab taat sama suami, dia bilang tunggu dulu Ustaz. Allahu Akbar. Ibu tahu nggak? Ada saya dengar kisah dari Ustaz Syafiq Hafizahullah Ta'ala. Katanya di Saudi ada laki-laki mentalak istrinya gara-gara 1 botol Pepsi. Ceritanya suaminya pulang kantor, ditelepon oleh suami istrinya, Mas lagi di mana? Iya. Sekalian dong, aku mau Pepsi 1. Nah ya udah, suaminya baik, mampir ke supermarket dan suaminya saking baiknya dia belanja semua banyak, bukan hanya itu, belanja 2 kresek, tapi yang lupa Pepsinya. Namanya saya juga sering begitu ibu, kalau suruh suami istri, aduh kadang-kadang yang inti nggak lupa, karena kalau masuk iya ini butuh-butuh ini, nah lupa apa kata suami istri. Nah sampai di rumah ya suaminya ini dibuka semua, oh banyak, ada keju, ada roti, ada macam-macam yang harganya mungkin 200 rial. Dan Pepsi cuma 1 rial. Dibuka semua, yang lain nggak dilihat, cuma Pepsi lihat. Pepsinya mana? Aduh, saya lupa dia itu. Kamu memang begitu mas, tak pernah baik sama saya. Pepsi yang bilang, terus bu, 3 hari 3 malam marah terus kan. Akhirnya suaminya kata, dia bilang sudah, kamu saya talak deh. Gara-gara 1 Pepsi. Itulah ibu, Nabi mengatakan banyak istri masuk neraka gara-gara mengkuburi kebaikan suami. Bu, di kantong kresek itu banyak makanan. Kenapa cuma Pepsi yang dipermasalahkan? Hanya satu kesalahan. Masya Allah ibu ya. Jadi ibu harus kita akui ibu, banyak orang berumah tangga gak paham ilmu berumah tangga dari sisi syariat, adab, hak dan kewajiban. Bu, banyak ada yang pernah ke pesantren pun konsultasi sudah 1 tahun cerai, ya, terus bergabung lagi bu. Harusnya kan nikah lagi bu. Lah kok nggak nikah lagi? Emang nikah lagi Ustaz? Iya, kan sudah lewat masa iddah, sudah 1 tahun katanya pisah. Akhirnya sadar balikan, tidak ada nikah lagi. Saya bilang harusnya kalau sudah lewat masa iddah harus nikah ulang. Ya kayak gini kan nggak ada pengetahuan kayak gini, apalagi masalah-masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ustaz, hukum rajam untuk orang yang berzina apakah hanya berlaku pada wanita? No, ibu, laki-laki juga. Di
zaman Nabi ada dua yang namanya Ma'is laki-laki. Kemudian tidak suka namanya seorang perempuan namanya dari suku Ghamidiyah. Semuanya ngaku bukan saksi yang melihat. Ghamidiyah. Waktu laki-laki ini namanya Ma'is datang, ya Rasulullah, saya berzina. Berkali-kali ditolak oleh Nabi. Udah pulang, kenapa kamu? Ya, karena akhirnya Nabi SAW kirim utusan. Coba kau lihat orang ini normal gak sih? Coba kau lihat di kampungnya. Masa orang kalau mengaku berzina berarti mengaku siap untuk dirajam toh, berarti mati toh. Tapi dia tetap ya Rasulullah, saya normal, saya tahu. Nah, maka jadi kalau yang dirajam itu ibu adalah laki-laki dan wanita sudah berkeluarga, nah, itu dirajam. Tetapi ibu, saya katakan ibu, orang yang dirajam itu kalau sudah sampai ke pengadilan Islam ya. Jadi bahkan ibu selama belum sampai di pengadilan sudah bertobat aja. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Ini orang ini ibu disuruh pulang. Itu yang perempuan tadi ibu hamil suruh pulang lagi. Kalau dia nggak datang nggak apa-apa. Sesudah hamil suruh pria rawat anakmu dulu sampai dia 2 tahun susui. Kalau dia nggak datang, tapi dia datang ya sudah gitu. Laki-laki juga nekat. Ya udah, saya Rasulullah, saya pengen. Ya, disuruh pulang tetap. Bahkan ibu dalam riwayat disebutkan ketika dia dirajam ibu, dia nggak tahan, dia lari. Oleh sahabat dikejar sampai dikejar lalu dilempar tulang, dia meninggal. Kata Nabi, kenapa kau tidak biarkan lari? Artinya ibu, taubat itu dari zina tidak harus dirajam. Dirajam itu kalau sudah sampai ke hukum pengadilan Islam. Tapi kalau dia bertobat ya, Allah Ta'ala akan ngampuni dosanya kalau dia jujur bertobat. Itu ya Bu ya. Jadi ini bukan itu perempuan Bu, itu laki-laki juga. Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana keadaan orang yang masih memiliki hutang di dunia setelah meninggal? Apakah benar tidak akan masuk surga? Oh, Masya Allah. Dari mana dalilnya Bu? Tapi orang itu semasa hidup niat untuk melunasi hutang, namun belum mampu, tapi ajal sudah lebih dulu menjemput. Bagaimana amalan soleh selama di dunia? Itu sebabnya Ibu Nabi selalu berlindung dari hutang. Sampai sering kali, sampai seorang istrinya, Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku sering mendengar engkau berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya kata Nabi, ya itulah hutang itu. Kalau sudah berhutang orang suka bohong, suka khianat, tidak aman. Maka sedapat mungkin Bu kita menghindari hutang. Tetapi apakah tidak boleh sama sekali? Boleh. Ya, boleh kalau ada hajat. Ya. Nah, bagaimana orang yang meninggal tidak bayar hutang? Kita katakan ibu-ibu, ya ada dalil riwayat bahwasanya hutangnya nanti akan dibayarkan di hari kiamat dengan amal soleh. Semua ibu. Jadi makanya ibu hati-hati, Nabi SAW pernah tidak mau mensolati orang yang punya hutang sampai dibayarkan. Maka ibu-ibu, orang yang meninggal sebelum dibagikan warisnya, itu Allah katakan mimba diwasiyatin yusina bi audain. Sesudah wasiatnya, kalau dia berwasiat, saya pengen kurban, keluarin untuk kurban dulu. Ada utangnya, keluarin untuk utangnya. Baru sisanya itulah yang dijadikan harta waris. Saking pentingnya ini, ibu ya. Maka jangan sekali. Nah, adapun kalau dia tidak sempat membayar utangnya ibu, maka di hari kiamat dia akan membayar. Hati-hati ibu. Makanya ibu jangan senang. Wah, saya tidak tahu dia. Nanti di hari kiamat semua hak akan disampaikan kepada pemilik hak. La tu'adduna huquqa yaumil qiyamah ila ahliya. Kalian akan mengembalikan hak-hak orang yang kalian ambil haknya di dunia di hari kiamat. Di antaranya adalah harta. Termasuk tuduhan. Termasuk ada orang yang kata Nabi SAW di hari kiamat nanti muflis, bangkrut. Dia banyak sholat, banyak puasa, tapi Nabi katakan qadhafa hada. Dia suka menuduh ini. Nah, itu ada. Dia mengambil hartanya ini, dia berbuat zalim. Di antaranya Nabi mengatakan dia pernah menuduh ini. Ya. Atau mengambil utang ini dan dia tidak sempat membayarnya di dunia, maka diambil pahalanya untuk dibayarkan kepada orang yang dia ambil hak, termasuk harta. Ustaz, wajibkah kita memberitahu teman-teman atau sepupu yang belum berhijab menutup aurat? Wajib ibu, namanya amar ma'ruf nahi mungkar ibu. Kita tugasnya hanya menyampaikan dalil ibu. Adapun dia dapat hidayah
Untuk apa kita berdakwah, Bu? Supaya nanti di hari kiamat kita nggak ada uzur. Uzur apa? Kita biarkan orang bermaksiat, kita nggak. Bu, maksiat kok orang tidak pakai jilbab itu bermaksiat. Apa itu maksiat? Durhaka kepada perintah Allah. Disuruh pakai jilbab dia nggak mau, berarti dia durhaka, maksiat namanya. Nah, kita dianjurkan mendakwahi semampu kita, yang bisa dengan tangannya. Nah, kalau di anak kita suruh, kalau bisa lisannya, kalau tidak hatinya. Ibu ya, jadi wajib hukumnya Ibu kita menyampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Demikian Ibu-ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oh iya, silakan. Pertanyaan. Monggo. Begini Ustaz, pertanyaannya itu ada suami istri sudah bercerai dan punya anak satu laki-laki. Mereka berdua itu berkomitmen mengurus anaknya bersama-sama. Terkadang ada lomba anak di luar kota atau jalan-jalan ke luar negeri, mereka menginap di satu hotel atau bersama-sama gitu, Ustaz. Demi untuk anak gitu. Demi untuk anak. Bagaimana Ustaz dengan alasan seperti itu? Tidak boleh tetap, karena bagaimanapun ya dia bukan mahram lagi. Kalau bukan mahram tidak boleh berdua-duaan. Kata Nabi SAW, tidaklah ada dua orang berduaan kecuali setan yang ketiganya. Apalagi dia pernah menikah, Ibu. Oh, itu setannya kencang, Bu. Ya, setannya kencang, maka tidak boleh. Ya itulah, ya maka harus ada mahram yang mungkin bawa neneknya, bawa kakeknya. Ya, dan tidak boleh sekamar berdua walaupun ada anak di situ. Ingat, dia adalah mantan suami yang statusnya sama dengan laki-laki lain. Tidak boleh, Ibu. Ini jebakan setan yang luar biasa di situ, Ibu. Maka bisa jadi dia mungkin berzina walaupun dia tidak menikah, bisa jadi. Bahaya, dan tidak boleh walaupun alasan untuk anak. Ya, alasan tidak boleh karena ada larangan berdua-duaan walaupun ini kan dia bukan mahram lagi, walaupun pernah jadi mahram tapi sekarang bukan mahram lagi. Tidak boleh. Wallahu ta'ala. Kita tutup ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.